Bentar ya, Sekarang screen-nya. sebentar. Aku coba dulu. Nah, Bentar ya teman-teman. Udah. hmm, Oke. Masya hmm, Allah. Alhamdulillah. ya. Sami-sami teh. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman para pembelajar hebat dari semua penjuru. Mungkin hari ini ada live streaming di Zoom juga kah? Atau sorry, di YouTube juga kah? Saya mau Eh, sapa-sapanya atau gimana? Qadarullah di YouTube lagi error teh. Jadi tadi nggak bisa Oke, oke. disambungin ke YouTube. Jadi ini khusus untuk Zoom aja. Tapi insya Allah ada rekamannya. Oh, oke, oke, baik. Ya, hari ini kita akan membahas sebenarnya tentang materi yang mungkin sudah sering em, diikuti oleh teman-teman semua, sudah sering didengar, tapi tidak ada salahnya kita coba untuk selalu merefresh apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui, supaya semakin eh, konsisten dalam melakukannya. Gitu. Baik, hari ini saya sudah bilang tadi sama Niken bahwa hari ini saya tidak akan banyak memberikan materi dalam bentuk slide karena saya inginnya sebenarnya kita berbagi, tapi mungkin saya akan membahas sedikit menggunakan beberapa gambar nanti ya gitu. Nah, seperti tema yang diminta oleh eh, tim Nikap Squad bahwa bagaimana sih mengenalkan dan mengajarkan indahnya Ramadan kepada anak. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa kok indahnya Ramadan ya gitu, karena banyak anak-anak yang berpikir indahnya tuh di mana orang disuruh puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, terus nggak boleh marah-marah gitu ya, terus disuruh banyak menahan ini itu, badannya jadi lemes, indahnya tuh di mana? Itu dia biasanya menjadi tantangan bagi orang tua untuk mengenalkan. Eh, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi bagaimana seorang anak itu bisa kemudian menjadikan Ramadan ini bukan hanya sebuah ritual, bukan hanya sebuah kewajiban, tapi sesuatu yang mereka butuhkan, mereka sematkan dalam hati sebagai bulan yang selalu ditunggu-tunggu, yang selalu dirindukan untuk untuk dijalani. Nah, em, ketika kita tahu bahwa pada saat kita ingin mengenalkan segala sesuatu ya. Artinya mulai dari sholat, puasa, terus kemudian zakat, ya sesuai dengan rukun Islam gitu ya. Kemudian misalnya kita juga mau mengenalkan bagaimana membaca Al-Quran, memberikan informasi dan membiasakan tentang kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak. Kita perlu mendasari anak tersebut dengan ilmu tauhid dulu. Itu dulu yang pertama. Jadi mungkin nanti di sesi berikutnya ada pembicara lain yang mungkin khusus membahas secara detail mengenai ilmu tauhid. Kalau saya cuma em, apa namanya eh, permukaan saja, karena ilmu tauhid itu sebenarnya cukup menjadi unsur yang paling penting untuk kemudian anak paham siapa itu Allah, siapa itu pencipta kita, dan mengapa kita perlu untuk selalu apa melakukan sesuatu itu karena Allah gitu. Jadi bukan karena disuruh mama, bukan karena disuruh papa, bukan karena disuruh guru gitu ya. Kalau kita kembali kepada zaman waktu kecil gitu ya, saya jadi ingat dulu waktu saya kecil tuh kalau bulan puasa gitu ya. Nggak tahu sampai sekarang masih ada atau enggak. Tiap habis taraweh harus apa nyatet ke ceramah terus kemudian minta tanda tangan dan dicap karena kalau enggak nanti dimarahin sama guru. Mungkin pada saat kecil kita berpuasa karena satu disuruh sama orang tua, yang kemudian yang kedua supaya dapat supaya bisa tarawih dan dapat tanda tangan dari Pak Ustadz sehingga dapat nilai yang bagus di sekolah. Itu adalah konkret, konkret yang kemudian
dikejar oleh anak. Karena pada saat itu yang pihak otoritas yang memberikan pemahaman adalah, oh iya, bahwa wajib loh puasa. Puasa itu wajib, kalau nggak puasa dosa. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib, kalau nggak nanti nggak dapat berdosa dan nggak dapat pahala seperti itu. Tanpa diberikan pemahaman apa sih, apa namanya, kenapa sih kita harus berpuasa, terus kemudian em, terus gimana caranya kita bisa jatuh cinta dengan bulan Ramadan ini gitu. Nah, sedikit sedikit membahas tentang ilmu tauhid yang tadi saya sempat membahas sedikit, correct me if I'm wrong ya. Apa namanya? Sepemahaman saya, tauhid itu sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta. Allah adalah satu-satunya pemilik dan pengendali alam raya. Nah, konsep ini tuh penting sekali ya untuk disampaikan kepada anak bahwa pencipta kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa hubungannya sama Ramadan nanti? Bahwa yang memerintahkan. Kalau anak udah tahu bahwa oh yang menciptakan saya itu adalah Allah, yang memiliki saya itu adalah Allah dan pengendali saya itu adalah Allah, maka mau tidak mau kita selalu menghamba gitu kan. Jadi nggak bisa cuma bilang, dek puasa, kalau nggak nanti Allah marah, atau dek puasa dong, karena ini wajib, kalau nggak nanti dosa. Nah, kalau kita hanya memberikan konsep-konsep seperti itu, yang ada di kepala anak adalah Islam itu penuh dengan ancaman, Islam itu penuh dengan hukuman, Islam itu nggak ada indah-indahnya di situ. Padahal sebenarnya yang mau kita tanamkan di anak, bagaimana anak selalu mencintai dan menyayangi penciptanya gitu. Terus dari situ eh, apa namanya, setelah setelah anak paham tentang tauhid rububiyah tadi, kemudian kita mulai bisa mengenalkan tentang tauhid uluhiyah. Nah, di tauhid uluhiyah ini adalah mengesahkan gitu ya, dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain gitu ya, berkurban, terus berdoa, itu pokoknya berharapnya itu sama Allah. Bahwa mengerjakannya itu karena Allah, semua itu ditujukan untuk Allah, dipersembahkan untuk Allah. Jadi karena Allah itu adalah pencipta kita, nah pada saat kita melakukan atau mengerjakan ibadah itu kita serahkannya kepada Allah. Em, Ibaratnya kayak kita apa ya, kalau saya boleh kasih kata-kata, memberikan apa, pengharapan tertinggi gitu ya, pengharapan tertinggi itu memang hanya untuk Allah. Puasanya cuma buat Allah, sholatnya buat Allah, bukan sholatnya karena disuruh mama ya, seperti itu, bukan seperti itu. Atau berkurbannya karena biar dilihat tetangga misalnya gitu ya, tapi emang itu adalah karena Allah. Terus kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat ini adalah seperti judulnya ya, bahwa beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya. Jadi kita apa namanya, ajarkan kepada anak tuh yang namanya Asmaul Husna gitu ya. Jadi bagaimana kemudian anak-anak bisa eh, mengamalkan atau meneladani sifat-sifat Allah tadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Karena sebenarnya eh, itu diajarkannya sejak kapan sih? Kok kayaknya susah banget ya. Kalau saya mengibaratkan bahwa orang tua ketika anak lahir, lahir itu ilmu tauhid sudah langsung berjalan. Jadi jangan tunggu anaknya paham. Enggak ya, dibiasakan aja, dibiasakan untuk apa, mengucapkan kalimat-kalimat Allah, terus kemudian tanpa, walaupun anaknya tidak bisa apa namanya, tidak bisa menjawab kita gitu ya, tapi kalau kita membiasakan itu, lama kelamaan ketika dia sudah bisa berbicara, yang dia kenal itu adalah kalimat-kalimat yang memang kita sampaikan terkait dengan tauhid tadi. Oke. Nah, itu sedikit sedikit tentang ilmu tauhid. Mungkin nanti detailnya bisa disampaikan oleh pembicara lain yang lebih kompeten. Nah, kemudian setelah kita mengajarkan atau membiasakan tentang ilmu tauhid kepada anak, tentunya kita ajarkan dulu bagaimana adabnya gitu ya, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari gitu, bagaimana menyikapi Ramadan. Terus misalnya gini, ini belum masuk ke topik Ramadan ya gitu ya, tapi tentang adab secara umum, tentang adab bagaimana ketika apa, memberi salam, atau ketika kita
bertemu dengan orang yang lebih tua gitu ya. Itu kan menjadi value-value dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah adab baru kita masuk ke ilmu. Jadi urutannya jangan dibalik. Urutannya ilmu dulu, adab dulu, baru tauhid gitu, nggak bisa. Jadi harus tauhid dulu, adab dulu. Setelah tauhid itu ada adab, setelah adab baru ilmu. Karena kalau ilmu aja itu nggak cukup. Kalau ilmu aja mereka hanya menggunakan logika, gitu, menggunakan otak manusia. Tapi ketika kita mengajarkan tentang tauhid, nggak ada yang nggak mungkin. Itu juga akan menunjukkan kepada anak bahwa, oh ya, kamu harus terus berharap. Bahkan yang nggak mungkin menurut manusia itu sangat mungkin menurut Allah. Misalnya contohnya kalau di Ramadan, aduh bun, aku lapar banget nih bun, aku udah nggak kuat gitu kan. Coba berdoa sama Allah, berdoa sama Allah, semoga laparnya dihilangkan gitu. Emang bisa, cobain. Saya pernah punya satu pasien. Kebetulan pasien ini adalah penyandang autism. Yang kita tahu bahwa penyandang autism itu sulit sekali ya dalam memahami clue-clue sosial, sulit juga dalam memaknai tentang apa yang terjadi di kehidupannya mereka tanpa ada pendampingan. Nah, pada saat itu dia apa namanya berpikir bahwa kenapa dia benci sekali dengan rambutnya yang agak keriting gitu. Dan dia bilang sama ibunya, "Ibu, aku pengen rambut aku lurus." Bingung kan ibunya gitu. Waduh, nggak bisa nak, rambut kamu tuh udah keriting, ya nggak bisa jadi lurus gitu. Bisa bu, gitu. Jadi anak ini memahami tentang tauhid, masya Allah. Bisa bu, kita berdoa aja sama Allah supaya rambut aku dibikin jadi lurus. Pasti nanti lama-lama akan didengar sama Allah tuh rambut aku jadi lurus gitu ya. Kalau pakai otak logika manusia, gimana? Itu nggak mungkin lah tuh udah keriting terus tiba-tiba jadi lurus gitu. Ternyata ternyata memang mungkin tidak lurus secara alamiah gitu. Jadi akhirnya oh digerakkan hatinya untuk beli catokan, dilurusin yang seperti itu. Ya walaupun itu tidak dilakukan setiap hari ya, tapi at least kemudian anaknya bilang gini sama ibunya. Ibunya tuh sampai ternyuh. Tuh kan Bu, bener kan? Allah itu pengabul doa. Jadi apa yang mau disampaikan, apa yang diharapkan, sampaikan aja, minta aja sama Allah, nggak usah malu. Berarti kan ini ilmu tauhidnya nyantol ya di kepala anak. Dan gimana caranya supaya anak kita tuh apa-apa ya udah mintanya sama Allah, ngarepnya sama Allah, ngadunya sama Allah. Seperti itu. Dan biasanya memang Allah kan mengirimkan pertolongan-pertolongan lewat orang-orang di sekeliling kita gitu ya, menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ngajarin ini nih yang mesti konsisten. Kalau saya sih lebih lebih berpendapat bahwa ya bukan berarti ibu itu tidak boleh mengajarkan ilmu tauhid, tapi ayah itu harus lebih banyak porsinya dalam mengajarkan ilmu tauhid kepada anak. Karena ya nanti kemudian ibu menjadi perpanjangan tangan. Jadi jangan semuanya diserahkan kepada ibu. Mudah-mudahan di sini walaupun yang apa yang gabung adalah ibu-ibu semua gitu ya, para perempuan-perempuan hebat, mudah-mudahan nantinya ini bisa juga disampaikan kepada para suami atau para bapak-bapak gitu. Nah, setelah kita udah ajarkan tuh tauhidnya seperti apa, adabnya gimana, ilmunya gimana, baru saya akan mulai membahas tentang em, pemahaman. Jadi kalau kalau belajar tentang puasa, kita tidak bisa cuma sekedar nak puasa ya, nggak bisa cuma sekedar seperti itu. Kita pasti harus mengajarkan yang namanya apa itu puasa, terus kemudian memberikan ilmunya ya pada anak. Izin saya izin share whiteboard ya. Oke. Nah, ketika kita mau mengenalkan tentang puasa dan Ramadan, kenapa menyambut Ramadan itu harus bersukacita? Karena memang bulan Ramadan itu selayaknya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu. Kadang-kadang anak-anak berpikir kenapa sih mesti apa kita tuh bebersih, terus kemudian kita itu menyambut Ramadan dengan bahagia, terus banyak banget sih Bu yang mesti dilakuin gitu. Awalnya mungkin anak bertanya-tanya dan kayaknya berat banget gitu ya. Tapi pada saat kita menjelaskan kepada anak tentang bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial, nah, dari
apa bulan-bulan yang lain. Bukan berarti bulan-bulan yang lain itu tidak baik, tapi bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial banget yang dikasih sama Allah untuk kita banyak ngumpulin tabungan kita, tabungan pahala kita gitu. Kita udah boleh masuk pemahaman pahala karena kita sudah mengajarkan ilmu tauhid tadi. Tapi kalau yang ilmu tauhidnya belum diajarkan, ini biasanya mental nih gitu. Apalagi pemahamannya tentang apa itu pahala dan lain-lain gitu ya. Jadi harus mundur dulu sebelum mengajarkan si bulan Ramadan. Terus kemudian kita juga perlu memperhatikan usia. Ini yang paling penting. Usia anak itu mempengaruhi bagaimana cara kita dalam menyampaikan sesuatu. Mulai kapan sih anak itu boleh atau diwajibkan berpuasa? Sudah diatur. Secara agama wajib berpuasa itu sudah diatur. Ikuti aja aturan itu. Tapi bukan berarti sebelum-sebelumnya anak nggak boleh diajak untuk bersuka cita menjalankan Ramadan. Diajak ya. Diajak tuh artinya dikenalkan. Karena nantinya proses di dalam otaknya seseorang setelah dia itu tahu itu artinya ada informasi yang masuk gitu ya. Tahu berdasarkan informasi. Kemudian setelah dia tahu dia akan paham. Jadi informasi ini kemudian dia serap dan dia paham. Ketika dia sudah ada di level memahami, disitulah dia akan melakukan. Nah, apakah berhenti di melakukan? Belum. Jadi ketika sudah melakukan, biasanya tantangannya adalah apa? Ibu-ibu, konsistensi. Bagaimana konsistensi dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Nah, kalau misalnya awal-awal, berarti anak-anak ada di level mana? Tahu. Oh, kita kenalin. Karena tak kenal, maka tak sayang. Kalau udah sayang, udah pasti indah. Bagaimana anak bisa sampai di level sayang dengan bulan Ramadan? Ya, itu adalah berdasarkan tergantung kepada ilmu tauhid yang kita berikan kepada mereka. Seperti itu. Jadi coba tanya ke dalam diri kita, sejauh mana ya saya sudah mengenalkan Allah di dalam kehidupan anak saya. Sejauh mana saya sudah membawa Allah selalu dalam hati saya, sehingga saya lebih mudah untuk mengenalkan itu kepada anak-anak saya. Jangan-jangan kitanya juga masih suka ngeluh, kitanya juga masih tanpa sadar suka resah. Kalau resah tuh kalau jokesnya saya dengan teman-teman saya, ah lo kayak nggak punya Allah, lo resah aja. Kadang-kadang kita masih suka sedih berlebihan. Sedih boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu berlebihan. Kadang-kadang kita masih suka marah-marah berlebihan. Itu kan jadinya kita tidak menanamkan ilmu tauhid itu dalam diri kita. Jadi masih dipisahin. Sholat mah sholat, puasa mah puasa, marah mah jalan terus, resah mah jalan terus, overthinking jalan terus gitu ya. Jadi akhirnya anak juga nggak otomatis kita memberikan pelajaran tauhid kepada anak. Nah, pada saat anak sudah mulai tahu dan usianya juga sudah mulai cukup dan dia sudah memahami, disitulah dia baru bisa merasakan indahnya Ramadan. Artinya melakukan semua hal di dalam bulan Ramadan itu menjadi sesuatu yang sangat dia tunggu-tunggu. Seperti itu. Oke, bentar ya. Nah, kemudian selanjutnya, pada saat kita eh, apa memberikan informasi tentang Ramadan, hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan? Karena
kalau kita tidak memperhatikan tentang apa yang mau kita sampaikan, jangan-jangan nanti nggak sesuai dengan usianya anak. Jangan-jangan nanti kita terlalu susah atau kita terlalu membebani anak, yang ada nanti zalik anaknya jadi membenci. Karena saya punya pasien, lagi-lagi kasusnya di pasien saya ya. Dia selalu bilang di setiap Ramadan, kebetulan ini pasiennya yang agak panjang penanganannya, jadi saya bertemu dengan dia bisa 2 sampai 3 kali Ramadan gitu. Nah, pada saat itu dia pertama kali dia datang ke saya, dia bilang, Tante Ratih, I hate Ramadan. Aku mau laporin bulan Ramadan ini ke polisi. Saya akhirnya bertanya, kenapa? Apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu benci dengan Ramadan? Dan kamu sampai ingin melaporkan bulan Ramadan ke polisi gitu, supaya Ramadan dihilangkan. Karena bulan Ramadan itu, bulan puasa itu sudah mengambil haknya manusia untuk makan. Saya langsung terengih. Apa yang ada dalam pikiran anak ini tentang tauhid? Kenapa dia sampai berpikir bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang jahat, yang mengambil hak manusia untuk makan dan membuat manusia hidupnya menjadi lebih sulit. Itu. Jadi jangan sampai nih anak-anak kita punya disinformasi karena pengenalan Ramadannya tidak smooth. Tapi anak saya mau puasa di umur 4 tahun, keren ya? Oh iya keren. Gak apa-apa kalau dia mau puasa. Tapi kalau dia mau buka di jam 10, ya gak apa-apa juga. At least dia udah coba puasa dari subuh, dari waktu imsak, waktu azan subuh sampai jam 10 pagi. Kita apresiasi. Jangan dibujuk-bujuk deh, ayo deh, tahan dulu. Bentar laginya 8 jam lagi. Gitu. Yang ada akhirnya anak tuh kalau misalnya masih belum wajib puasa ya, ketika mereka mengatakan bahwa saya kayaknya udah lapar deh mah, saya udah mau minum nih gitu. Itu artinya dia lagi belajar mengenali kebutuhan dirinya. Dari mana taunya, nanti dia bohong. Kita balik lagi aja, dia udah wajib berpuasa atau belum. Jadi kita kasih dia kepercayaan untuk kenal dengan kebutuhan dirinya. Oh ya, dia udah butuh minum nih. Ya udah. Bahkan Islam itu memberikan beberapa exception ya, pengecualian kepada orang-orang yang boleh kemudian tidak berpuasa atau kemudian membayar fidyah. Nah, ini kan segitu indahnya Islam mengatur tentang Ramadan tadi. Masa kita mengatur Ramadan ke anak, mengenalkan Ramadan ke anak nggak bisa indah, jadinya mencekam, kan nggak seperti itu. Kemudian setelah anak sudah paham bahwa oh ternyata aturannya, makin besar anak kan mereka makin memahami tentang aturannya, baru kita kasih tahu tuh aturan-aturan benar, ilmunya seperti apa, aturannya bagaimana ketika mereka sudah wajib untuk melakukan puasa. Dan pada saat anak kita sudah masuk usia wajib melakukan puasa, tantangan kita yang tadi konsistensi. Bagaimana kemudian si anak gede ini bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan secara komplit. Udah langsung happy belum? Biasanya belum. Karena anak-anak masih melakukan sesuatu yang memang konkret dan mereka belum di level pemikiran bahwa bulan Ramadan ini membahagiakan untuk saya. Datangnya di usia berapa? Biasanya mulai dari usia 11 tahun atau masa pubertas. Karena ketika mereka berpikir bahwa di usia 11 tahun itu pola pemikirannya sudah masuk ke pola pemikiran yang abstrak. Nah,
pada saat anak sudah mulai berpikir secara abstrak, disitulah kemudian mereka mulai bisa menganalisa. Kenapa saya melakukan ini? Terus kemudian manfaatnya buat saya apa? Kapan saya melakukan? Berapa lama? Bagaimana cara melakukannya? Ini sudah mulai. Sudah mulai terbentuk di anak-anak usia mulai 11 tahun. Oke, saya mau share kaitannya Ramadan dengan konsep regulasi. Jadi kalau selama ini kan digadang-gadang Ramadan itu adalah membentuk pengaturan diri gitu ya, self regulasi. Nah, ini sedikit teori, sedikit aja. Jadi di sini ini adalah yang berwarna ini adalah gambar otak. Ya, gambar otak. Ada area yang merah, biru dan hijau. Itu area merah itu biasanya kita sebut sebagai batang otak. Nah, terus kemudian area yang biru itu kita sebut sebagai limbic system atau area pengaturan emosi. Nah, area yang hijau itu adalah executive state, jadi CEO-nya. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan gitu ya, nah area hijau itu CEO, berarti pengendali gitu ya. Nah, otak kita dari kita kecil sampai dewasa itu berkembangnya dari yang merah dulu. Dari yang merah ke biru lalu ke hijau. Kalau udah di hijau biasanya udah lebih komprehensif perkembangannya. Dan disitulah biasanya orang sudah mulai bisa menganalisa. Otak merah ini apa kabar ya? Ini bagian apa? Namanya survival state. Di survival state inilah atau di batang otak inilah seseorang mengembangkan yang namanya ketakutan, kemarahan, waspada, terus perasaan aman, um, apa merespon sesuatu itu dengan senang atau enggak, yang seperti itu. Ini di area batang otak. Jadi kalau ada anak usia 5 tahun, 4 tahun, udah pasti dalam mengambil keputusan dia masih menggunakan yang bagian merah. Mungkin sedikit ke yang biru kalau orang tuanya sudah lebih aware dan rajin mengajarkan tentang literasi emosi. Yang hijau masih jauh. Makanya kalau ke anak usia 4, 5, 6, kita ngasih taunya nggak cukup sekali. Berkali-kali. Iya udah dikasih tahu kemarin, apa lupa lagi sih hari ini? Kasih taunya berkali-kali. Setiap hari diingatkan karena memang mereka belum aktif CEO-nya. Pengendali otaknya tuh belum aktif. Kan udah dibilangin kalau sholat itu khusyuk ke depan gitu. Jangan tengok kanan kiri. Itu ngomongnya ke anak umur 4 tahun, 5 tahun. Berarti yang nggak paham siapa? Kita orang dewasa. Kan kamu tahu, puasa itu yang nggak makan nggak minum ya pasti lapar lah. Kalau kita sampai komentar seperti itu, berarti yang nggak paham siapa? Kita orang dewasa. Anak akan merengek karena otak merahnya, bagian merah di otaknya yang kemudian memberikan sinyal. Lapar nih, aduh, terus ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ya wajar dia nggak sabar, karena dia belum paham. Wajar dia marah, karena dia belum paham. Seperti itu. Jadi apa yang bisa dilakukan pada saat anak meraung-raung? Bu, aku tuh lapar banget, haus banget, Bu. Puasa dulu, minum dulu ya, nanti puasa lagi. Balik lagi ke tadi. Oh, dia belum masuk kategori wajib puasa. Ya udah. Oke, boleh minum dulu, nanti puasa lagi. Kalau yang udah wajib puasa, beda lagi pendekatannya. Iya, aku tahu kamu haus banget. Tapi ini ada aturannya, puasa itu nanti sampai beduk maghrib, sampai azan maghrib. Jadi kita coba tahan yuk, alihkan pikiran kita yuk. Nah, itu beda lagi pendekatannya. Seperti itu. Nah, ketika anak sudah bagian hijaunya mulai terbentuk atau mulai berfungsi, barulah kita bisa kasih pemahaman-pemahaman yang lebih kompleks.
dan juga mengisi bulan Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih variatif supaya anak tidak hanya fokus kepada lapar dan haus. Kenapa dari tadi saya cuma ngomongin lapar, haus? Karena yang konkret itu di anak-anak. Lapar, haus tapi masih lari sana, lari sini gitu ya. Yang konkret itu di anak. Makanya itu yang biasanya menjadi keluhan. Nah, kalau perkembangan otaknya ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan mulus dan optimal, mereka akan membentuk yang namanya self-regulation atau kemampuan untuk bisa mengatur diri, menahan diri. Baik itu dari sisi mengatur perilaku, mengatur emosi, mengatur pikiran. Jadi kalau ada orang dewasa yang, pertanyaannya gini, berarti ada nggak orang dewasa yang perkembangan otaknya masih di merah? Ada, banyak. Banyak. Ada nggak sih orang dewasa yang utuh sampai ke hijau? Banyak juga. Tapi perlu usaha. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba terbentuk. Nggak bisa. Perlu usaha. Gitu. Dan kenapa tauhid itu di awal? Karena jatuh cinta itu hanya perlu menggunakan otak merah. Jatuh cinta itu, menyembuhkan cinta itu kadang-kadang nggak perlu pakai logika di awal. Otak merah yang berfungsi. Makanya harus ditanamkan semenjak dini tentang ilmu tauhid. Apa-apa Allah, apa-apa Allah, apa-apa Allah. Minta sama Allah. Kayak kemarin ada, ini contoh sama anak saya. Anak saya umurnya 6 tahun. Terus dia lagi cari buku gambarnya, buku apa, sketch gitu. Terus dia bilang, Bunda, aku nggak ketemu bukunya di mana. Oh, udah minta belum sama Allah supaya apa namanya mudah cari buku gambarnya. Oh iya, aku bilang dulu deh, ya Allah, bantuin Risa dong buat cari buku gambar. Terus dia cari, tiba-tiba ketemu. Saya tanya, kok bisa deh bisa ketemu? Iya, pas aku habis ngomong kayak gitu, tiba-tiba nggak tahu, aku digerakin aja tuh tangannya untuk ngebuka satu buku, ternyata ada di bawahnya buku gambarnya. Ya, itulah bagaimana kemudian dia selalu merasa bahagia, Allah selalu bantuin dia. Nah, itu dari situ akhirnya cintanya muncul. Mudah-mudahan selamanya. Karena kita tetap harus ngingetin ke anak tuh nggak bisa dilepas gitu aja, tetap harus diingetin karena anak itu memang biasanya akan mudah lupa atau belum benar-benar nyantel di otaknya. Nah ini, jadi marilah kita berlomba-lomba untuk membentuk self regulation pada anak dengan mengaktifasi semua area di dalam otak ini, merahnya, birunya, hijaunya. Oke. Nah kemudian balik lagi ke whiteboard sebentar ya. Pada saat kita berusaha untuk mengajak anak mm, menjalani ritual-ritual atau ibadah-ibadah di bulan Ramadan, eh, biasanya anak-anak ini lebih suka diberikan atau dalam bentuk challenge. Itu masih boleh, nggak apa-apa. Jadi sifatnya adalah, itu kalau di psikologi namanya behavior modification. Ya, behavior modification. Nah, di behavior modification ini kita memang membangun yang namanya habit atau kebiasaan. Habit ini harus dipupuk terus menerus. Makanya bulan Ramadan ini sebenarnya konsep behavior modification sangat-sangat bisa diterapkan. Misalnya contohnya targetnya apa? Targetnya adalah sholat 5 waktu. Misalnya ya ini ya. Terus kemudian baca Quran.
terus apa berbuat baik. Nah, ini boleh dipilih nih perbuatan baiknya apa aja gitu. Jadi kalau saya biasanya nyiapin satu toples gitu, isinya itu kertas-kertas yang dalamnya ada tulisan tentang perbuatan baik. Nanti anak akan ngambil tiap hari, terus dia melakukan. Sesimpel misalnya bantuin teteh di rumah, maksudnya yang kerja di rumah untuk ngangkatin jemuran, misalnya sesimpel itu. Terus mungkin kasih makan kucing di jalan. Nah, itu hal-hal sederhana-sederhana yang bisa mereka lakukan di bulan Ramadan karena pahalanya berlipat ganda gitu ya. Jadi good deeds atau perbuatan baik itu bisa sekali dikenalkan kepada anak melalui si Ramadan ini, melalui bulan Ramadan ini. Nah, di dalam konsep behavior modification, kita bisa menggunakan sistem token atau memberikan stiker misalnya. Jadi biasanya saya buat tuh ada dibuat pakai kertas HVS atau kertas apa aja boleh. Dibuatlah ini. Ini adalah kegiatannya. Ini kegiatan. Ini adalah harinya. Misalnya seminggu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, misalnya mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Gitu. Nah, nanti di kegiatannya ditulis apa 1, 2, 3 misalnya. Nah, di kegiatan pertama misalnya baca Quran sehabis subuh. Kalau anaknya melakukan, kasih stiker, tempel stiker. Terus kalau hari besoknya melakukan lagi, tempel lagi stiker. Sehingga nanti kita lihat nih dalam 1 bulan penuh nggak ya. Mau dikasih reward boleh, nggak dikasih reward juga nggak apa-apa. Reward itu boleh apa saja selain uang. Jadi misalnya, oh nanti kalau udah penuh semua, Ade nanti bisa apa? Kita bisa pergi ke Masjid Istiqlal misalnya gitu, atau kita bisa wisata bersejarah misalnya, atau pergi ke museum apa misalnya seperti itu. Jadi kita tergantung dari kesukaannya anak gitu. Atau kamu boleh beli apa mainan apa itu nggak apa-apa, masih nggak apa-apa untuk pengenalan si bulan Ramadan tadi. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tuh boleh bertambah setiap harinya. Kenapa bulan Ramadan itu untuk mengenalkan keindahan bulan Ramadan itu bisa menggunakan behavior modification karena ada after effect di akhirnya. Anak merasa puas, anak merasa diapresiasi, anak merasa bahagia, dan anak merasa dicintai oleh Allah. Gitu. Jadi melakukan ini tuh hanya untuk Allah dan supaya Allah cinta terus sama kita. Dan kalau secara teori, kebiasaan itu akan terbentuk kalau sudah dilakukan minimal 3 minggu kali 3. Jadi 3 kali 3 minggu. 3 kali 3 minggu. Artinya di bulan Ramadan itu sudah dapat 3 minggu yang pertama. Terus nanti setelah Ramadan dilanjutkan nggak? Ya lanjutin. Karena 3 minggu pertama di otak kita atau di otak anak kita itu hanya dikenal sebagai sebuah perubahan. Ih, melakukan perubahan nih. Lawannya tadi konsistensi ya. Konsistensi itu bisa dibentuk kalau kita melakukan melalui behavior modification ini. Wah, ada perubahan nih. Tiap habis subuh baca Quran. 3 minggu pertama aman. 3 minggu kedua lakukan lagi. Ketika udah berhasil 3 minggu kedua, jadi selama 6 minggu baca Quran terus, otak sudah menganggap ini sebuah pembiasaan baru yang akhirnya akan berakar. Jadi kalau nggak dilakukan akan merasa kehilangan. Gitu. Kemudian di 3 minggu ketiga, artinya udah 9 minggu, otak akan mulai merasa bahwa ini menetap. Ini kebutuhan. Ini sesuatu yang saya akan lakukan, bukan yang saya harus lakukan. Yang saya perlu lakukan. Artinya sudah menjadi sebuah kebutuhan. I need this. Mau 1 ain, 1 jus, 3 jus, terserah. Semampunya anak.
Jadi konsep BMOD, saya menyebutnya BMOD ya, behavior modification atau BMOD ini sangat baik. Ya walaupun sekarang udah Ramadan ke 12 ya, kalau nggak salah. Udah lewat dong. Nggak apa-apa, masih bisa kok dimulai. Kan tadi konsepnya 3 minggu, 3 minggu. Biasanya ya yang jadi musuh besarnya kalau orang tua dikasih konsep behavior modification adalah eh, aduh, orang tuanya yang kemudian lupa gitu. Atau orang tuanya yang kemudian tidak konsisten sehingga anaknya juga tidak konsisten dalam melakukannya. Oke, nah pada saat penentuan reward, jadi kalau misalnya memang mau diberikan reward ya, bentar, gimana sih? Nah, kalau kita mau memberikan reward, reward atau reward teh penghargaan, reward atau penghargaan atas hal yang dilakukan oleh anak. Nah, pada saat eh, menentukan reward, libatkan anak. Libatkan anak, dia mau mendapatkan reward apa, jelaskan dulu penghargaan itu bentuknya bisa apa gitu. Penghargaan itu yang pertama bisa dalam bentuk apresiasi verbal. Misalnya, wah, eh, apa? Terima kasih ya nak, kamu sudah melakukan hal kebaikan hari ini. Terus kamu keren banget. Tadi udah baca Quran habis subuh gitu. Jadi ada penghargaan secara verbal, apresiasi secara verbal. Yang kedua, apresiasi secara fisik. Ini dengan memeluk, mengelus rambut, kemudian mungkin apa kita memberikan ekspresi wajah kita yang bahagia gitu. Dan jangan lupa untuk menyenggol perasaannya dia. Kamu pasti bangga banget ya sama diri kamu. Jadi kalau mau muji anak, itu apresiasi itu kan pemujian ya. Kalau mau memuji anak, jangan berhenti di kata-kata good job. Jangan berhenti di kata-kata pinter banget. Nggak boleh. Kita harus bisa mengelaborasinya. Artinya, apa yang membuat anak ini baik gitu. Apa yang kemudian kita mau angkat sebagai perilaku yang baik dan kemudian kita apresiasi. Sehingga anak kita itu akan selalu mengulangi perilaku baik itu tadi. Tapi kalau kita memujinya atau memberikan apresiasinya cuma dengan kalimat pinter banget anak mama gitu. Dia bingung. Pinter bangetnya yang bagian mananya ya. Yang akhirnya besoknya mungkin nggak dilakuin. Jadinya, lah kemarin dia udah ngelakuin yang baik, kenapa sekarang jadi enggak? Misalnya jadi bisa seperti itu. Jadi orang tua perlu untuk kemudian memberikan apa namanya penghargaan secara utuh. Nah, reward juga bisa dalam bentuk eh, waktu atau kegiatan bersama. Gitu ya. Ini bisa yang terkait dengan Ramadan supaya lebih nempel atau bisa terkait juga dengan apa pergi kemana misalnya boleh. Atau yang terakhir adalah dengan barang atau hadiah. Gitu. Supaya anak kita merasa bahwa apa yang dilakukan mereka itu adalah sesuatu yang positif dan senang mendapatkan apresiasi. Oke, kemudian eh, pada saat ini adalah praktek si bimotnya. Tapi jangan lupa bahwa untuk menyambut bulan Ramadannya kita juga perlu mengajak anak berpartisipasi. Misalnya mulai dari nentuin menu boleh, tapi jangan jangan sampai berlebih-lebihan gitu ya. Maksudnya bulan Ramadan itu adalah memang adalah bulan yang kita perlu sambut kedatangannya dengan sukacita. Tapi bukan berarti uang belanja jadi naik, terus makanan jadi berlebihan gitu. Karena kan kita harus belajar untuk justru di bulan Ramadan itu kita harus belajar untuk menahan diri.
menahan diri, misalnya menu ya sama aja kan, kita juga makan malam, kita juga makan pagi tapi digeser aja waktunya gitu, atau makan siang tapi digeser waktunya. Jadi sebenarnya harusnya budgetnya tetap sama. Nah, libatkan anak untuk menentukan menu-menunya. Kalau itu saya rasa ibu-ibu udah paling rajin ya gitu. Nah, hal terakhir yang mau saya sampaikan adalah mungkin ini terkait dengan eh, apa terkait sedikit dengan Ramadan, bahwa tentang sabar. Sabar itu adalah paham. Jadi kalau kita merasa diri kita belum sabar, berarti yang kita tingkatkan adalah apa? Pemahaman. Kalau anak kita belum paham, berarti oh ya dia belum bisa sabar. Kalau kita merasa kita ini udah paham tapi nggak sabar, berarti sebenarnya kita belum sabar, belum paham. Paham itu diwujudkannya dalam bentuk sabar tadi. Jadi untuk menjadi orang yang sabar, ya kita harus paham. Perbanyak pemahaman kita, aplikasikan pemahaman kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk semua hal. Karena ya latihannya justru di bulan Ramadan ini menurut saya menjadi ajang ya. Banyak sekali kesempatan kita untuk belajar memahami sehingga kesabaran kita bisa meningkat. Kalau kita nggak paham, kalau kita nggak paham tentang sesuatu yang sifatnya misalnya pelajaran gitu, pasti kita akan bete ngerjain. Ih, kok nggak bisa-bisa sih? Nah itu. Jadi untuk kita bisa sabar, kita harus memahami. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Lebih baik kita sekarang coba buat bertanya, saling mungkin ada yang mau sharing. Saya boleh membuka kesempatan untuk teman-teman kalau ada yang mau sharing tentang anak-anaknya yang sekarang sedang belajar berpuasa, terus kemudian mungkin eh, sulit banget nih untuk ngajarin anak tentang berpuasa dan lain-lain. Boleh sharing-sharing di sini. Saya kembalikan ke Niken dulu. Oke, atau sambil menunggu Niken, apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Boleh buat Teh Iyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bergabung, boleh. Kalau ada pertanyaan, boleh terkait puasa atau bagaimana mengajarkan keindahan Ramadan kepada anak. Halo, Teh Niken. Saya coba hubungi Niken dulu ya. Ini ada Nana ya. Nana, halo Nana, Assalamualaikum. Mungkin Iya teh, ya Afwan, oke. Afwan. Maaf tadi lagi kamar mandi dulu, maaf. Oh iya ya oke. Iya Ken. Silakan Ken. Kalau boleh di Ya, apa namanya kembali. tanya jawab ya. Oke, siap. Mohon maaf teman-teman. Baik, itu yang sudah dipaparkan oleh Terati, Masya Allah. Sebenarnya itu juga PR buat para calon ibu juga ya Teh, untuk mengajarkan gimana Ramadan yang baik gitu ya untuk menyambut anak. Alhamdulillahnya waktu pas sebelum Ramadan juga nih kan, ke anak-anak murid itu selalu menghitung menuju Ramadan gitu Teh, dan ekspresi mereka tuh kayak semangat banget untuk menyambut Ramadan, dan alhamdulillah dapat kayak
laporan ya dari orang tuanya bahwa si anak itu pas mau Ramadan, pas hari H-nya itu dia full teh tanpa ada paksaan dari orang tua, full puasanya gitu teh. Alhamdulillahnya mereka udah kayak ngerti apa itu Ramadan, terus itu gimana itu puasanya harus kayak gimana, batasan-batasan waktu Ramadannya, Masya Allah. Dan itu emang harus ditanamkan dari awal ya Teh, dari awal usia gitu, Masya Allah. Baik, untuk teman-teman, bagi yang mau bertanya atau mau sharing sama Terati, dipersilahkan. Takut ada yang mau di-sharingkan sama Terati, gimana solusi ketika anak yang belum mau berpuasa, atau sikap anak yang misalkan belum mengerti apa itu puasa, silahkan. Atau di luar tema boleh nggak Teh? Ya boleh. Boleh. Bebas. Masya Allah. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, Waalaikumsalam. Iya Teh, iya nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau mau minta pendapat sama Terati, konsultasi sama Terati, silakan. Mumpung masih ada waktu sama Terati. Nurul boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh, silakan Teh Nurul. Assalamualaikum Teh Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan pengalaman aja sih. Pengen nanya juga. Nurul punya apa namanya? Ada anak yang dia kemarin itu Nurul curiganya dia tuh ADHD gitu tuh. Bahkan sampai nggak percaya kalau dia bisa puasa. Karena waktu pas Nurul ajak check up aja, dia itu kayak yang bener-bener nggak minum 1 menit doang itu teh kayak mau mati teh. Aku mau mati katanya gitu. Aku haus, aku mau mati. Karena kan jarak dari maksudnya ruangan di rumah sakit ke kantin itu lumayan jauh. Khawatir takut dipanggil kan, jadi nanti dulu gitu tuh. Dan emang banyak banget sikap dia yang eh, apa ya, bikin nguji kesabaran banget gitu tuh. Bahkan nggak percaya kalau dia bisa puasa gitu tuh untuk tahun ini. Dan dan Nurul tuh apa ya namanya, dia itu kayak nggak bisa buat diajarin gitu teh, nggak tahu ya, mungkin Nurulnya aja yang belum tahu harus kayak gimana konsepnya. Jadi kalau misalkan kita kasih tahu nih, kamu nggak boleh begitu, nanti kalau teman kamu marah gimana, karena dia nggak bisa diejek. Kalau diejek dia marah, dendaman gitu tuh, harus kena sampai kena gitu tuh. Kalau nggak kena dia harus sampai kena gitu tuh. Makanya tantrumnya di rumah ke orang-orang rumah. Terus kalau misalkan kayak buat minta maaf teh, dia tuh susah. Bilangnya gini, hati aku sakit, nggak tahu, aku nggak mau minta maaf katanya gitu. Hati aku sakit katanya gitu. Aku nggak mau minta maaf, aku nggak mau minta tolong, aku maunya ini gitu tuh. Bahkan kayak pengen minum aja bertingkahnya itu luar biasa. Kaki aku nggak bisa jalan, kaki aku lemes, aku mau minum, tolong ambilin, aku nggak bisa jalan. Nggak tahu, banyak tingkahnya banget. Dan setelah itu Nurul amati lagi, ternyata dia ini hanya lebih fokus ke satu, apa yang dia suka aja gitu. Apa yang dia suka aja, kayak contohnya nonton TV, dia tetap nonton TV aja. Jadi sama yang lain itu dia nggak bisa. Nah itu tuh apa ya, cara mengatasi anak seperti itu tuh kayak gimana? Karena kemarin Nurul konsultasi dengan psikolog langsung, psikolog anak, tapi kayak kurang pas aja gitu tuh. Curiganya ADHD gitu kan. Tapi nggak tahu kayak gimana. Tolong teh pencerahannya biar kesabarannya lebih di ini lagi. Makasih. Nuhun Teh Nurul, ya. Jadi ya itu, sabar adalah memahami. Artinya kalau kita mau lebih sabar, pemahaman yang kita tambah. Pemahaman tentang apa? Kalau ternyata dia memang working diagnosisnya atau diagnosa sementaranya atau diagnosa kerjanya adalah ADHD, berarti kita harus paham banget tentang siapa sih anak ADHD ini. Profilnya seperti apa sih, gejala-gejala yang muncul bagaimana,
terus kemudian mungkin hal-hal yang menjadi isu itu akan ada di area apa saja. Nah, itu pemahaman kita tentang itu, ilmu kita tentang ADHD-nya perlu ditingkatkan, perlu diperbanyak terus gitu. Bahkan bila perlu ikut komunitas-komunitas orang tua yang sesama memiliki anak ADHD supaya bisa saling sharing. Nah, tapi sedikit saya informasikan tentang anak ADHD. Tadi di awal Nurul nggak percaya gitu ya, Nurul nggak percaya bahwa sampai nggak percaya emang dia bisa puasa ya gitu. Jangan salah, anak ADHD itu energinya luar biasa. Energinya luar biasa, energinya besar, bahkan ketika misalnya memang itu adalah momennya bulan puasa, bisa jadi dia memang akan komit dengan hal itu. Ya walaupun nantinya mungkin akan ada after effect-nya, misalnya emosinya jadi nggak stabil gitu kan, jadi marah, seperti itu mungkin aja ada. Nah, tapi yang paling terpenting adalah anak ADHD itu masalah utamanya adalah di masalah sensori. Nah, untuk pemahaman tentang masalah sensori itu memang butuh kita terus belajar. Sensori itu ada apa aja di anak kita itu tuh area sensori apa saja yang memang masih perlu untuk distimulasi. Misalnya contohnya, dia mudah sekali terdistrak. Ada suara apa lagi nulis langsung lihat gitu. Lagi belajar langsung lihat atau mainin pensil, jatuhin pensil, gerak-gerak di kursi gitu. Biasanya profil anak ADHD itu begitu. Terus kemudian, tapi anak ADHD ini inteligensinya bagus. Dikatakan ADHD minimal inteligensi sebenarnya 90. Jadi kalau nggak average, namanya bukan ADHD, tapi fungsi inteligensi yang di bawah rata-rata. Tapi kalau inteligensi yang rata-rata dan dia punya perilaku yang tadi, misalnya nggak fokus, terus kemudian suka break the rules atau melanggar aturan, nah kemungkinan memang dia masuk kategori ADHD gitu. Nah, bagaimana cara kita kemudian menangani anak ADHD ini bisa kemudian disampaikan menggunakan konsep behavior modification yang tadi. Nah, konsep BMOD itu sebenarnya bisa untuk membantu dia membangun yang namanya regulasi diri. Ingat ya tadi, otak itu berkembangnya dari belakang seperti yang di slide tadi. Bagian yang merah, biru, baru kemudian yang hijau. Hijau itu CEO-nya, prefrontal cortex-nya gitu. Jadi di bagian depannya. Nah, untuk anak ADHD kemudian utuh perkembangannya ke arah depan, ya mau nggak mau kita harus stimulasi terus gitu. Dan kasih aktivitas-aktivitas yang memang bisa membantu dia dalam meregulasi energinya yang berlebih. Kuncinya tuh di situ. Misalnya aktivitas olahraga, yang disarankan adalah berenang, terus kemudian berkuda, memanah gitu ya. Terus atau aktivitas ketangkasan, olahraga yang sifatnya ketangkasan, misalnya kayak badminton atau tenis. Di situ dia belajar fokus, dia belajar untuk memperkirakan gerak, dan dia juga bergerak secara bebas. Nah, selain itu juga perlu dikonsultasikan lebih lanjut. Apakah butuh terapi sensori integrasi atau enggak? Itu sih. Jadi penanganannya harus secara komprehensif. Dan kenapa akhirnya misalnya tadi dia mau berpuasa gitu ya, mau tetap berpuasa, terus dia nggak ngeluh misalnya. Ya karena itu jadi challenge. Jangan lupa anak ADHD itu suka challenge atau suka tantangan. Jadi biasanya kalau kita challenge-nya pas nih ke dia, tantangannya pas, wah akan dilakukan dengan sepenuh hati. Gitu. Oke, cukup menjawab, Nurul? Iya Teh, siap. Oke. Makasih banyak. Teh, Ya. Teteh, Niken tuh ada anak didik kembar dan dia kata orang tuanya didiagnosa dokter itu ADHD. Alhamdulillahnya udah selesai terapi, udah 1 tahun dan sekarang udah lepas dari terapi kayak gitu. Tapi di sekolah tuh dia anak yang geraknya luar biasa. Jadi dia lagi hafalan Teh. Tapi ketika ada temennya yang lewat atau ada sesuatu yang kejadian, dia keponya tuh luar biasa. Jadi
tadinya lagi fokus hafalan, tapi dia sekali nengok, dia pengen tahu. Terus tangannya emang nggak bisa diem. Itu emang dia karakternya nggak bisa diem, segala dioprek gitu istilahnya, atau gimana Teh? Ya, itu sebenarnya memang jadi karakter dasarnya anak dengan ADHD. Namanya kalau tangan nggak bisa diem tuh namanya fidgeting. Ada aja yang dia lakuin dengan tangannya. Entah dia kopek-kopek meja, mainin dinding, mainin pulpen, terus mungkin ngeremes-remes kertas. Ada aja. Nah itu namanya fidgeting. Fidgeting itu sebagai salah satu sensory feeding atau memberikan makan pada sensorinya anak. Jadi kalau ada anak yang suka ngopek-ngopekin luka gitu ya, itu buat buat anak ADHD itu kalau udah luka, wah susah sembuh tuh biasanya. Karena udah lagi kering, lagi cantik-cantik yang kering gitu ya, jadi koreng. Bisa dia kopek-kopekin lagi berdarah lagi gitu. Nah, kebutuhan dia untuk melakukan fidgeting berarti tinggi. Berarti energi dia untuk pada saat itu belum teregulasi secara baik gitu, sehingga membuat dia jadi ya tadi melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya kok kayaknya makin lama makin mengganggu ya gitu. Selain bergerak. Jadi anak ADHD itu nggak cuma tentang anak-anak yang muter-muter, bukan cuma yang kayak gitu. Yang fidgeting, terus kemudian mudah ke distract, udah pasti rentang atensinya juga rendah gitu. Untuk belajar juga dia sulit untuk fokus, seperti itu sih. Jadi memang apa namanya ADHD itu kadang-kadang tidak terlihat secara kasat mata, tapi akan dilabel sebagai ini anak bandel banget sih gitu. Udah dikasih tahu berkali-kali masih aja begitu. Stop melabel anak dengan kata-kata bandel. Stop melabel anak dengan kata-kata yang sebenarnya dia itu adalah special need. Dia membutuhkan treatment khusus karena dia nggak sadar dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Masya Allah, jazakillah khair. Terima kasih Terati atas jawabannya. Baik, untuk yang lain apakah ada yang mau sharing lagi sama Terati sebelum Zoom-nya disudahi? Karena Ada. kayaknya oh ya ada nih Teh yang mau nanya. Oh iya, kalau ada Tayang. Ya. Kalau Ana pribadi nggak nanyain untuk anak kecil ya, tapi ini mah untuk diri sendiri. Boleh banget. Nah, yang tadi dibahas ya Teh ya, apa? Yang tangannya tuh nggak bisa diem, ada aja yang harus dipegang, kopek-kopek apapun. Nah, itu tuh saya. Jadi saya tuh dari dulu ya, dari dulu itu saya tuh tipikal orang yang nggak bisa diem. Yang maksudnya tuh nggak nggak betah diem, jadi pengennya tuh kemana aja gitu. Nah, sampai sekarang udah dewasa itu kayak seneng keluyuran yang motoran, terus kayak nggak ada habisnya gitu, capeknya tuh nggak ada aja gitu. Nah, terus sekarang tuh baru tersadar setelah menikah, suami yang itu, yang apa, yang ngasih, bukan ngasih peringatan, tapi kayak ngasih tahu gitu. Kenapa tangan tuh nggak bisa diem? Dan saya tuh baru sadar, oh iya kenapa saya tuh dari dulu tangan itu nggak bisa kosong gitu Teh. Oke. Tangan saya tuh harus ada benda apapun, entah itu kertas atau ada plastik bekas ciki itu bisa diukir jadi apa aja, bisa digunting-gunting jadi apa. Terus kalau ada pulpen tuh dijetrek-jetrekin gitu, dimain-mainin gitu. Nah itu gimana sih? Bahaya enggak ya? Karena kalau lagi kerja nih Teh, kalau lagi kerja kan, kalau lagi dengerin gitu ya, dengerin atasan lagi ngomong, tangan tuh pasti ada. Itu tuh selalu dijadikan bahan ledekan. Nah, lihat-lihat tangannya tuh nggak bisa diem katanya gitu. Sampai kemarin tuh pernah tangan tuh tertusuk apa ya? Apa sih Pak? Staples. Saking nggak bisa diemnya, jadi tangan tuh dimasukin ke staples, terus si staplesnya tuh dijetrekin Teh. Itu sampai kaget, satu kantor tuh tercengang semuanya, udah gak habis pikir sama kelakuannya katanya. Nah dari situ udah bener-bener mikir, saya tuh kenapa ya kok gini gitu. Itu baru kesadar sekarang gitu. Terus flashback diinget-inget, oh iya ternyata dari dulu lagi zaman sekolah juga tangan tuh nggak bisa kosong. Kalau lagi tiduran apa aja yang dipegang, entah itu jemuran,
gantungan baju atau apapun. Tapi yang sering dibawa tuh pulpen. Hmm. Jadi tangan tuh harus ada gitu, harus ada sesuatu di tangan tuh gitu. Gimana ya? Sekarang lagi megang apa tangannya? Lagi pegang HP. Oke. Jadi gini, eh di orang dewasa, ADHD itu memang ada di orang dewasa. Tapi memang bukan berarti semua yang fidgeting itu ADHD ya. Kalau fidgeting itu kan yang tadi ya, tangannya nggak bisa diem. Ada kebutuhan dari tangannya untuk selalu melakukan sesuatu gitu. Ini dicoba dulu ya Teh Yang. Dicoba dulu dibiasakan tentuin, kan udah tahu nih, udah sangat sadar bahwa saya tuh selalu punya kebutuhan tangan saya selalu melakukan sesuatu gitu. Jadi kebutuhan tangan untuk bergerak itu tinggi. Coba melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalnya di setting, oh ya di hari Senin saya mau ngerajut misalnya gitu. Jadi usahakan untuk mindful. Ketika tangan lagi megang sesuatu, mata, pikiran, hati juga melakukan itu. Gitu. Iya. Tapi kalau lagi meeting atau lagi dengerin bos ngomong, pegang pulpen dan nulis. Jadi upayakan bergeraknya itu adalah sesuatu yang memang terkait dengan otak. Diupayakan dulu untuk seperti itu. Kalau orang dewasa itu lebih mudah karena mereka udah bisa diajak konsisten dan sadar gitu dalam melakukan hal yang sifatnya fidgeting. Bila perlu bawa notebook kemana-mana dan upayakan untuk selalu nulis. Tulis apa aja, omongan saya apa aja, pokoknya tulis aja, nggak perlu mikir. Yang penting apa yang didengar itu yang ditulis. Biasain dulu untuk yang bertujuan. Oh, saya lagi dengerin Teh Rati, saya mau sambil nulis tangannya, tulis. Nggak perlu, tadi ngomong apa ya? Apa aja yang didengar, supaya tangannya ini terbiasa ketika bergerak, ketika butuh megang sesuatu, dia bertujuan gitu. Itu dulu yang dibiasakan. Kalau pakai konsep BIMO tadi berarti minimal 3 minggu ya dibiasakan. Kalau mau secara konsisten aja ya tadi pakai notebook kecil gitu sama pulpen yang bisa dibawa kemana-mana. Dan Tapi mungkin kegiatan itu juga berpengaruh, harus ganti-ganti ya Teh ya, karena kalau dulu kan saya itu bukan orang yang terlalu nggak bisa lepas dari handphone gitu. Jadi kemana-mana Teh bisa bawa pulpen, jadi nggak terlalu dekat dengan handphone. Tapi sekarang justru sama buku sama itu tuh udah mulai berkurang, karena kalau dulu mah Teh saya kalau lagi kesel, bukan kesel ya, lagi boring gitu, lagi nggak enak, pokoknya tangan tuh butuh 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 gerak, itu saya luapin ke nulis. Makanya banyak banget catatan-catatan tuh apa aja random gitu. Tapi ada fase di mana saya itu udah mulai bosen gitu. Terus cari lagi apa nih yang harus tangan saya pegang tuh, apa yang harus dilakukan. Nah, misal sekarang aja ada satu kegiatan ya yang kayak tuh kalau kalau nggak terlaksana tuh kayak aduh pusing banget, kayak kehilangan gitu. Jadi terus aja pengen pegang, terus aja pengen gitu. Itu tuh nggak bahaya Teh? Iya, sebenarnya ya tadi, jadi sebenarnya itu kan habit. Untuk kita membuat habit ini hilang, kita harus menanamkan habit yang baru. Oh. Gitu. Jadi untuk membuat habit yang baru, ya dilakukannya harus secara konsisten. Makanya tadi kenapa boleh pilih apa aja kegiatannya, tapi yang bertujuan supaya ikut sertakan otak dalam melakukan itu. Karena kalau hanya fungsi tidak sadar tangan atau menggunakan saraf parasimpatis atau simpatis, saya lupa, takut kebalik, yang tanpa kontrol itu, nah itu tanpa otak. Jadi melakukan sesuatunya itu nggak dikontrol oleh otak kita. Jadi cuma tangan doang gitu bekerja. Nah itu yang bahaya. Tapi kalau kita bertujuan, ada tujuannya, maupun misalnya megangin staples gitu ya. Tapi memang buat staples kertas, lagi ada kerjaan gitu. Itu nggak apa-apa, itu bertujuan gitu. Karena kita pakai otak kita, oh bagian yang ini yang perlu di staples. Dan belajar untuk nggak multitasking. Kayaknya Tia mungkin suka multitasking ya. Jadi kalau lagi melakukan satu hal, ngelakuin juga hal yang lain. Iya. Itu yang akhirnya otak kita nggak terfokus sama satu hal.
Jadi sekarang kita lagi coba buat ngelatih otak kita hadir, belajar hadir dan merasa untuk setiap hal yang lagi kita lakukan. Kalian nanti lagi nyiapin bukaan gitu ya. Wah, saya mau bikin nasi goreng misalnya. Oke, nasi goreng itu ternyata ada jahe. Cium jahenya. Kalau cium doang kan nggak apa-apa. Cium jahenya. Terus kemudian, wah ini ada apa garam, cium garamnya. Udah pernah nyium bau garam belum? Belum. Nah, cobain. Jadi diaktifkan tuh semua sensorinya. Karena Oh. ADHD itu tadi, ya aku nggak tahu ya apakah TI yang ADHD atau enggak. Perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi fidgeting itu sebagai salah satu bukti bahwa ada kebutuhan sensori yang memang perlu untuk dipenuhi. Dicoba dulu. Tapi bertujuan ya. Boleh Iya. apa aja, yang penting bertujuan. Iya. Ya. Oke. Selamat mencoba Teh Yang. Nah, terima kasih banyak Teh. Sama-sama. Ayo Dei. Ada lagi yang mau sharing sama Terati? Mumpung kita ketemu online, kalau misalkan ketemu offline kayaknya bakalan susah waktunya. Terati udah mulai sibuk. Ada lagi? Kalau tidak, karena ini sudah mau mendekati zuhur, waktu zuhur, kita akan sudahi. Ya. Kayaknya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing lagi, Teh. Ya, oke. Oke, kita tutup ya. Jazakillah khair untuk Terati atas pemaparan materinya pada pagi hari ini, dan waktunya sudah meluangkan waktunya kebalik. Maaf Teh. Balik dong. Sudah meluangkan waktunya untuk NS, untuk Nikah Skirt pagi ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Teh ya. Jangan bosan-bosan untuk mengisi di sini. Walaupun memang Oh nggak datang enggak. siapa? Teh Indah dari. Oh iya enggak Teh, kayaknya lagi masih sibuk. Kemarin sih infonya terakhir kayak lagi ada di Al-Aqsa. Oh. Tuh. Insya Allah minggu depan di tanggal 31 ketemu sama Umi Indah di online gitu. Oke. Terima kasih banyak untuk Terati atas waktu dan materinya. Semoga Allah memberikan kesehatan selalu pada Terati dan keluarga, diberikan keberkahan selalu. Jazakillah khair, kasir atas semuanya teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang dipaparkan oleh Terati bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis ini dengan istighfar 3 kali dan diiringi dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair untuk semuanya. Demikian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya, Teh.